Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Revolusi Skill. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sum function atau fungsi sum. Fungsi sum itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada fungsi sum, kemudian sum if, dan juga sum ifs. Secara umum, ketiga fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan suatu nilai tertentu. Namun perbedaannya terletak pada kapan saatnya kita menggunakan sum, kemudian kapan kita bisa menggunakan sum if, dan kapan kita harus menggunakan sum ifs. Oke, mari kita bahas satu persatu. Sebagai contoh, di sini saya sudah memiliki tabel yang berisi data penjualan beberapa barang sesuai dengan ukurannya masing-masing. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan total penjualan tanpa melihat nama barang dan juga ukurannya, kita cukup menggunakan fungsi sum. Jadi, fungsi sum itu digunakan untuk mencari total penjualan secara keseluruhan. Caranya adalah kita ketikkan formulanya sama dengan kemudian sum. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai yang akan kita jumlahkan. Kita tinggal seleksi aja di kolom penjualan, kemudian kurung tutup, tekan enter. Nah, dapat kita lihat total penjualan secara keseluruhan sudah terhitung secara otomatis. Berikutnya yaitu ketika kita ingin menjumlahkan suatu nilai dengan satu kriteria tertentu. Misalnya di sini saya ingin menjumlahkan total penjualan dari lotion, sehingga nanti yang akan terhitung hanya pada penjualan lotion saja, baik itu lotion ukuran besar maupun lotion ukuran kecil. Nah, pada bagian inilah kita akan menggunakan fungsi dari sum if. Oke, langsung aja kita masukkan formula sum if-nya. Kita ketik sama dengan, kemudian sum if. Selanjutnya kita tinggal ikuti saja formula di bagian bawah ini ya. Oke, pertama kita diminta untuk memasukkan range-nya. Jadi range lotion ini berada di kolom nama barang. Kita seleksi, kemudian titik koma. Ikuti saja kalau misalnya di laptop kalian koma, kalian pakai koma, kalau misalnya titik koma, pakainya titik koma. Berikutnya kita masukkan kriterianya. Nah, untuk kriterianya sendiri ini kan lotion ya. Jadi kita bisa ketik lotion seperti ini. Atau kita juga bisa klik di salah satu range. Bukan range ya, di cell yang ada lotionnya. Nah, kita klik seperti ini. Kemudian titik koma lagi. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan sum range-nya atau nilai yang akan kita jumlahkan. Nah, di sini untuk sum range-nya yaitu kolom penjualan. Kita tinggal seleksi aja semua data di kolom penjualan, lalu kurung tutup, kemudian tekan enter. Nah, maka hasil penjumlahan untuk lotion, baik itu berukuran besar maupun kecil, itu sudah terhitung secara otomatis. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu dengan hasilnya, kalian bisa cek sendiri dengan menjumlahkan secara manual. Nah, misalnya kita tandai dulu ya untuk lotion ini, kita tandai dengan warna. Jika sudah, sekarang kita tinggal jumlahkan saja ya, 60 ditambah 40, kemudian ditambah 80, dan ditambah dengan 30. Maka hasilnya juga sama ya, sama dengan 210.000. Oke, yang terakhir kita akan membahas sum ifs. Sum ifs itu digunakan untuk menjumlahkan nilai lebih dari satu kriteria. Bisa itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya adalah ketika saya ingin menjumlahkan
total penjualan untuk lotion yang berukuran kecil saja. Jadi di sini akan ada dua kriteria yang saya gunakan. Yang pertama adalah lotion dan kriteria yang kedua adalah ukuran kecil. Oke, kita langsung aja masukkan formulanya. Ketik sama dengan, kemudian sum ifs. Namun ada sedikit perbedaan ya di sini. Kalau tadi kita memasukkan kriterianya terlebih dahulu di sum if, sementara di sum ifs ini kita akan diminta untuk memasukkan sum range-nya terlebih dahulu. Sum range ini adalah nilai yang mau kita jumlahkan. Nah, nilainya itu ada di kolom penjualan. Jadi tinggal kita seleksi aja seperti ini. Kemudian jangan lupa masukkan titik koma. Lalu kriteria range 1. Nah, kriteria range 1 ini adalah lotion. Karena kan kita mau cari barang lotionnya. Untuk lotion ini berada di range nama barang. Tinggal kita seleksi. Lalu titik koma lagi, kemudian kita diminta untuk memasukkan kriteria pertama. Nah, untuk kriteria pertama di sini adalah lotion. Nah, ini bisa kita ketik secara manual seperti ini. Kita ketik lotion. Bisa juga kita klik di salah satu sel pada range yang kita pilih. Yang jelas itu sel yang berisi keterangan lotion. Selanjutnya ketik titik koma lagi, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan kriteria range 2, yaitu ukuran kecil. Ukuran besar atau kecil bisa kita lihat di kolom ukuran. Nah, tinggal kita seleksi aja untuk range-nya. Kemudian titik koma lagi. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kriteria 2. Nah, kriteria 2 ini adalah kecil. Jadi, kita bisa ketik manual. Atau bisa juga kita klik di salah satu sel yang menerangkan ukuran kecil. Kemudian kurung tutup, lalu tekan Enter. Nah, maka hasilnya sudah muncul ya. Jadi, untuk penjualan lotion ukuran kecil ini sebanyak 110.000. Kalau masih ragu dengan rumus ini, kita bisa cek satu persatu. Kita tinggal cari lotion ukuran kecil. Lalu ditandai ya. Nah, dari sini tinggal kita jumlahkan aja. Nah, ini 80 ditambah 30 itu hasilnya 110. Jadi nilainya sudah benar ya. Oke semuanya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan ataupun saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terus ikuti channel Revolusi Skill untuk update video terbaru. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.